Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 3 Jombang serta guru pembimbing kami dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Erin Mubarak dari kelas 10 TITL 3, nomor absen 8. Dan pada acara kali ini saya bertindak sebagai moderator. Selanjutnya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kedua peserta debat kali ini. Di sebelah kanan saya ada Nama saya Muhammad Rafian Dinanto dari kelas TITL 3, absen 12. Sementara itu di sebelah kiri saya ada Nama saya Muhammad Ridwan Panjaitan dari 10 TITL 3, nomor absen 5. Adapun latar belakang diadakannya forum debat ini adalah pembatasan kegiatan sosial di masa pandemi. Kemudian untuk menjaga agar acara berlangsung dengan tertib dan efektif, izinkan saya menyampaikan tata tertib pelaksanaan forum debat ini sebagai berikut. 1. Tim afirmasi akan menjelaskan sudut pandangnya selama 3 menit, lalu dilanjutkan oleh narasumber kedua. Setelah itu, tim oposisi diberi waktu selama 3 menit untuk memberikan tanggapan. 2. Sesi selanjutnya adalah sesi penegasan atau argumentasi antara kedua narasumber secara bergantian. Waktu yang disediakan yakni 2 menit untuk tim afirmasi dan 2 menit untuk pihak oposisi. 3. Putaran ketiga yakni konklusi selama 2 menit, 1 menit untuk pihak afirmasi dan 1 menit untuk pihak oposisi. Untuk selanjutnya, moderator bisa memegang kendali acara sesuai dengan alur dan ketentuan yang telah dibacakan sebelumnya hingga acara berakhir. Baik, kita beri waktu 3 menit untuk menyampaikan sudut pandangnya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada tanggal 15 Januari besok, Jakarta dan sekitarnya akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar gelombang kedua setelah melonjaknya angka positif COVID-19 di Jakarta. Adanya kebijakan yang kedua ini tidak lain tanpa sebab dan akibat, dikarenakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB gelombang pertama hanya sedikit mengurangi jumlah positif COVID-19 di Jakarta. Akibatnya apa? Akibatnya kematian orang yang terpapar COVID-19 semakin melonjak. Untuk mengantisipasi melambungnya jumlah kematian COVID-19, maka dari itu kita adakan pembatasan sosial berskala besar gelombang kedua. Adapun wilayah-wilayah yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar yakni DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan juga Tangerang Selatan. Adapun beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021, yakni 1. Tempat kerja melakukan 70% work from home. 2. Belajar mengajar masih dilakukan secara jarak jauh. 3. Sektor esensial bisa berjalan 100% dengan protokol kesehatan ketat. 4. Sektor konstruksi bisa berjalan 100% dengan protokol kesehatan ketat. 5. Pusat perbelanjaan dilanjutkan tutup tetap pukul 19.00 WIB. Restoran juga hanya boleh menerima dari line sampai pukul 19.00 WIB dengan kapasitas 50%, namun boleh take away 24 jam atau sesuai jam operasional. Yang ketujuh,
Tempat ibadah datang diberi kebatasan kapasitas 50%. Fasilitas umum. 8. Semua kegiatan sosial budaya sementara dihentikan. 9. Fasilitas kesehatan bisa tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan. 10. Tentang transportasi umum seperti ini berjalan yaitu dengan pembatasan kapasitas. Oke, kita beri waktu 3 menit untuk tanggapan. Oke, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah dipaparkan oleh tim afirmasi tentang PSBB gelombang kedua di Jakarta. Dengan adanya kebijakan-kebijakan baru yang membuat masyarakat semakin tertekan. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan baru tersebut membuat roda perekonomian masyarakat kecil menjadi terhambat aktivitas. Contohnya saja, para pedagang di pasar Tanah Abang kehilangan para pembelinya dikarenakan adanya PSBB gelombang kedua. Nampaknya para pedagang di pasar Tanah Abang harus menelan pil pahit lantaran omset yang merosot tajam dari 60 hingga 70%. Contoh lainnya adalah para driver ojek online harus kehilangan penumpangnya dikarenakan para pekerja kantoran yang biasa memakai jasa ojek online melakukan pekerjaan kantoran di rumah. Contohnya lagi, 9,77 juta orang di Indonesia atau setara dengan 35% pekerja Indonesia terkena PHK sepihak dikarenakan para perusahaan yang kehilangan permintaan pasar. Termasuk juga akibat kebijakan pembatasan sosial yang berskala besar. Yang kedua adalah keterbatasan bantuan modal. Yang ketiga, keterbatasan cash flow, terutama untuk membiayai gaji tenaga kerja yang merupakan komponen tertinggi dari biaya perusahaan. Dan juga bagi para pelaku usaha di beberapa objek wisata harus kehilangan pengunjung karena adanya penutupan tempat wisata. Paparan di atas merupakan beberapa contoh dari sekian banyak contoh dampak adanya PSBB. Saya mohon perhatiannya bagi para petinggi-petinggi negara untuk memperhatikan dampak yang terjadi akibat adanya PSBB gelombang kedua ini. Saya mengerti bahwa saya tidak dapat mendalami masa pandemi ini. Tapi kita mohon kelonggaran agar bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, kita beri waktu 2 menit untuk penegasan. Baik, saya sudah mendengarkan paparan dari tim oposisi tentang penolakannya terhadap PSBB gelombang kedua. Saya mengerti bahwa setiap kebijakan pasti ada saja dampak positif dan juga negatifnya. Tapi pada saat-saat seperti ini, kita juga harus memperhatikan bangsa negara kita yang tidak hanya 1 atau 2 orang saja, tapi berpuluhan juta rakyat Indonesia. Dampak negatif tersebut memang sudah ditelaah dari tim gugus tugas percepatan COVID-19. Maka dari itu, kita sudah mempersiapkan beberapa program bantuan pangan tunai maupun non-tunai, seperti kartu prakerja, subsidi listrik, BLT UMKM, dan program keluarga harapan atau PKH, dan juga beberapa program lainnya. Pemerintah juga sudah bekerja sama dengan para pelaku e-commerce untuk bisa mentraining para UMKM agar bisa untuk berjualan secara online. Terima kasih. Oke, kita beri waktu 2 menit untuk argumen. Oke, terima kasih.
Untuk tim afirmasi telah memaparkan beberapa program bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan ialah bantuan-bantuan tersebut memiliki beberapa syarat dan syarat-syarat didirikan tersebut terbelit atau berbelit-belit. Bahkan, bantuan-bantuan tersebut tidak tepat sasaran yang seharusnya diterima oleh para keluarga yang kehilangan mata pencarian di masa pandemi ini justru diterima oleh tangan yang salah. Karena itu, saya harap pemerintahan lebih memperhatikan lagi dalam membagikan atau mengansurkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, kita beri waktu 1 menit untuk konklusi. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Saya akan mencoba memperbaiki sistem di masa PSBB ini agar roda perekonomian di masa pandemi ini tetap berjalan walaupun ada sedikit kendala, dan tetap yang diutamakan adalah kesehatan bangsa ini. Lalu kita beri waktu 1 menit lagi untuk konklusi. Saya ucapkan terima kasih kembali sebagai tim oposisi untuk tim afirmasi, dan kami mengharapkan kinerja terbaik dari pemerintahan pusat dalam masa pandemi seperti ini. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sekian video kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya selaku moderator ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa menyimpulkan sisi positif dari video debat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.